Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk kali ini kita akan lanjutkan materi perkuliahan elektronika daya berkaitan dengan inverter ya. Jadi sebelumnya kita sudah eh, belajar bersama materi inverter yang dituliskan oleh Muhammad Rashid ya. Di kali ini kita akan lanjutkan ya dengan materi yang serupa ya terkait dengan power converter ya, tetapi eh, dari referensi yang berbeda. Ya. Jadi ini ada buku ya, buku yang berjudul Power Electronic Handbook ya, edisi kelima ya. Ini juga diedit oleh Muhammad Rashid. Jadi kalau sebelumnya kita pelajari bukunya Rashid, tapi bukan Power Electronic Handbook ya. Nah, tapi kalau yang ini adalah Power Electronic Handbook ya, yang ditulis oleh penulis yang lain dengan Muhammad Rashid ini sebagai eh, editornya ya, begitu. Jadi Muhammad Rashid ya. Beliau ini adalah Life Fellow IEEE dan juga juga Fellow di IET ya, UK. Ya. Beliau adalah profesor di Florida Polytechnic University. Oke, jadi ini kita akan lanjutkan eh, bahasan berkaitan dengan inverter. Dalam hal ini adalah pada chapter 10 ya, yang dituliskan oleh Nimrod Wasquez dan juga Vasquez ya dan Joaquin Waguero ya, dari Meksiko, yang Nimrod dan yang Joaquin dari Spanyol. Oke, jadi sebagai pengantar, sebagai introduction, di sini dituliskan bahwa tujuan utama dari inverter adalah untuk menghasilkan bentuk gelombang keluaran AC dari satu daya DC. Nah, kemudian ya, tipe konverter ini, ya, jenis konverter ini atau inverter ini ya, diperlukan di banyak aplikasi. Contohnya pada ASD. Jadi yang untuk mengatur kecepatan motor yang dapat diatur, artinya adjustable. Jadi dapat diatur, kecepatannya dapat diatur. Adjustable speed drop. Jadi ini kalau dalam terminologi di dalam bidang power elektronik atau electric drive, maka kalau disebut dengan ASD ini merujuk pada adjustable speed drive. Juga uninterruptible power supply atau kita lebih mengenal dengan UPS. Juga untuk kompensator var statik, statik ya, juga diperlukan ya pada filter daya aktif. Juga sistem transmisi AC fleksibel atau dikenal dengan apa namanya FAC ya. Jadi FAC ya, FAC CT ya. FACTS ya, sorry. Jadi FAC ya. Jadi nanti ini di, diambil nanti ini FACTS jadi FAC gitu.
dan juga pada sistem PV yang terhubung dengan grid. Nah, kemudian untuk output AC sinusoida, maka magnitudenya, frekuensinya, dan fasenya ya, dari bentuk gelombangnya seharusnya dapat dikontrol. Nah, jadi kalau pada inverter ini, ya harapannya bahwa besaran amplitudenya, frekuensinya, ya, fasenya itu dapat dikontrol. Jadi ada kebutuhan seperti itu, maka diperlukan inverter ya. Kemudian topologi-topologi yang berbeda telah dilaporkan di banyak literatur. Nah, kemudian salah satu jenis inverter yang paling eh, ini yang paling dikenal ya most non converter ini adalah VSI ya voltage source inverter. Bagaimanapun ya ada bentuk yang lain current source inverter dan juga impedance source inverter. Juga tersedia ya. Jadi gambar 10.1 menunjukkan klasifikasi ya, dari inverter ya, pada basis sumber input ya. Jadi gambarnya ini ya. Jadi klasifikasinya seperti ini. Jadi konverter DC-AC tadi namanya adalah inverter. Maka ini ada 3 tipe. Ada VSI, ya, ada CSI, ada ISI, impedance source inverter. Tapi memang yang paling common adalah VSI dan juga CSI. Sehingga dalam konteks ini kemudian dibuat klasifikasi yang lebih banyak ya, baik VSI ataupun CSI. Nah, dalam VSI, ya, kemarin kita sempat membahas ya, jadi kemarin itu dalam kerangka VSI ya, nah, ini ada jembatan separuh, ada jembatan penuh, ada topologi-topologi yang lain, ada jenis yang lain adalah multi level. Ya. Kemudian yang multi level ini pun akhirnya banyak jenisnya. Ya, ada yang NFC, flying kapasitor, cascade, hybrid. Ya. Kemudian yang CSI ini ada PWM CSI, LCSI, juga ada yang multi level. Ya. Oke, kita kembali dulu ke paragraf sebelumnya ya. Jadi gambar 10.1 menunjukkan klasifikasi ya dari inverter. Nah, kemudian inverter itu di dikonstruk ya, dibangun dari power switch dan diode. Ini akan menghasilkan gelombang ya, bahwa ya akan mentransisi cepat ya daripada yang lainnya. Bentuk-bentuk gelombang ini ya eh, dibuat apa namanya made up of komen-komen fundamental bahwa we have as a pure sinusoida. Jadi harapannya emang ini ya pure sinusoida dan adalah dengan jumlah harmonik yang terhitung ya infinite artinya terhitung. Kemudian sebelumnya juga kita sudah bicara masalah modulasi ya bahwa sebuah teknik modulasi bahwa mengendalikan sejumlah waktu ya urutan waktu yang digunakan untuk men-switch power semiconductor ya, dalam ini eh, MOSFET ataupun IGBT ya atau yang lain ya sekarang ini yang common memang yang MOSFET sama IGBT.
Nah, kemudian kemarin itu sebetulnya yang kita bahas ya, yang dari bukunya Rashid, yang sebelumnya yang dengan 5 teknik yang ada, yang apa namanya modulasi level pulsa tunggal, yang menghitung jama, sinusoida, modifikasi sinusoida dan juga penempatan ya, fase itu adalah dalam kerangka bicara teknik berbasis carrier ya, pembawa. Jadi ini teknik modulasi berbasis carrier ya. Nah, kemudian ini contohnya tadi kemarin juga sudah kita bahas ini ya, yang sinusoida PWM. Nah, kemudian jenis modulasi yang lain adalah space vector full width modulation. Ya, nanti disingkat dengan SVPWM. Dan juga ada slatted harmonic elimination teknik. Nah, makanya saya bilang kemarin bahwa masing-masing buku terkadang mengklasifikasikan teknik-teknik modulasi ini dengan cara yang berbeda. Tapi yang common itu memang yang sinusoida full width modulation dan space vector full width modulation. Sehingga dari sinusoida full width modulation dan juga space vector modulation ini banyak eh, menghasilkan turunan-turunan atau penelitian-penelitian lebih lanjut. Nah, selanjutnya topologi multilevel adalah digunakan sebagai alternatif untuk menghasilkan tegangan inverter dengan konten harmonik yang lebih rendah dan juga untuk menghindari efek ya, sisi negatif dari eh, dV per dt ya, yang tinggi, ya. Misalnya terkait dengan piring dan juga problem-problem isolasi. Nah, prinsip dasarnya adalah untuk to construct ya, untuk eh, menghasilkan, jika bisa dikatakan menghasilkan ya, bentuk tegangan output AC yang dibutuhkan dari variasi level yang mana menghasilkan bentuk gelombang pada nilai dV per dt yang tereduksi. Meskipun demikian, topologi ini adalah dikembangkan secara baik di dalam ASD, ya, Adjustable Speed Drive. Jadi mereka juga sangat layak, ya, jadi layak untuk kompensator VAR ya, dan juga untuk filter aktif. Nah, teknik-teknik modulasi khusus juga dikembangkan, ya, juga dikembangkan dalam rangka untuk ini ya jumlah yang apa namanya jumlah power semiconductor yang lebih banyak ya otomatis dilibatkan ya. Jadi ada banyak jenis-jenis ya yang dikembangkan yang ya pada akhirnya memang membuat kompleks men- membutuhkan lebih banyak power semiconductor ya. Tapi dengan adanya banyak ini ya otomatis ya sama dengan sesuatu dikerjakan 6 orang jadi menjadi 12 orang ya otomatis lebih ringan bagi masing-masing power semiconductor gitu ya. Jadi tanggungan bagi masing-masing power semiconductor lebih ringan ya. Cuma otomatis ya dari sisi yang merancang atau orang yang mempekerjakan ya otomatis akan lebih menyediakan banyak makan banyak kalau orang begitu ya. Begitu juga dengan power semiconductor ini makin banyak ya otomatis ya dari aspek rugi-rugi ya ada aspek rugi-rugi ya. Tapi dari aspek yang lain masalah lifetime dari masing-masing komponen ya otomatis lebih membaik ya, gitu. Nah, di antara ini ya bahwa teknik berbasis space vector ataupun berbasis carrier dalam konteks ini adalah kinerja PWM itu ini ya secara natural itu di extend untuk aplikasi-aplikasi. Nah, ini memang yang banyak dikembangkan adalah
modulasi sinusida BWM ataupun space vector pulpit modulation. Kita lanjutkan di paragraf berikutnya. Di banyak aplikasi adalah diperlukan untuk mendapatkan energi dari sisi AC, dari inverter, ya, dan kemudian mengirim balik ya kepada DC side. Ya. Jadi untuk sederhananya, untuk singkatnya, ketika kita apa namanya menggunakan SD membutuhkan eh, untuk pengiriman atau untuk slowdown dari kecepatan motor, maka energi kinetik adalah dikirim ke eh, tegangan di sealing. Nah, ini diketahui atau dikenal sebagai mode operasi regeneratif. Dan secara kontras, ya, dan ini kontras ya kepada mode motoring. Sehingga arah arus DC ini adalah berbalikan, ya, sebagaimana eh, tegangan DC link yang dibuat tetap. Nah, jika sebuah kapasitor digunakan untuk memaintain tegangan DC link, bagaimana standarnya ASD, maka energi ini harus ya, didisipasi ya, ataupun di feedback ya, ke dalam sistem distribusi. Atau ya kondisi lainnya adalah bahwa tegangan DC link ya meningkat secara gradual. Pendekatan pertama memerlu jadi pendekatan pertama memerlukan kapasitor DC link untuk disambungkan paralel dengan resistor, ya, yang mana harus hanya di on di switch secara layak, secara proper ketika ya, aliran energi dari motor ke DC link. Alternatif yang terbaik ya adalah untuk memfeedback ya, sejumlah energi ya, kepada sistem distribusi. Bagaimanapun alternatif ini memerlukan adanya topologi arus yang dapat membalik yang terhubung antara sistem distribusi dan DC link. Nah, pendekatan modern ya, adalah diperlukan dalam konteks ini adalah untuk menggunakan eh, teknologi rectifier front end aktif, di mana mode regeneratif adalah sebuah operasi natural dari sistem. Topologi, topologi, teknik-teknik modulasi, dan aspek kendali diorientasikan kepada aplikasi-aplikasi standar dari inverter adalah dianalisis ya di dalam bab 10 ini. Di sini inverter dipertimbangkan ya eh, memiliki topologinya itu adalah lossless, lossless artinya rugi-rugi yang rendah, dan DC link diasumsikan betul-betul DC yang perfect untuk mensimplifikasi analisis. Beberapa kondisi non ideal secara praktis juga akan
pertimbangkan. Oke, kita lanjutkan ya, di subbab single phase inverter. Jadi sekali lagi bahwa single phase inverter, inverter fase tunggal dapat diklasifikasikan ke dalam VSI, CSI, dan ESI berbasis kepada sumber inputnya. Prinsip-prinsip operasi adalah berbeda untuk masing-masing ketiga jenis ya, yang ada ini ya, VSI, CSI, ataupun ESI. Fitur utama adalah fitur utama dari pendekatan yang berbeda ini akan direview dan akan disajikan di dalam subsection selanjutnya. Nah, meskipun komentar-komentar ini meliputi ring daya rendah, mereka adalah ya, jenis komentar ini digunakan secara lebar pada power supply, single phase UPS, dan untuk fasilitas-fasilitas PV. Oke, kita lanjutkan ke VSI ya. Jadi topologi secara tradisional dari single phase VSI yang menggunakan separuh jembatan ataupun jembatan penuh ini ditunjukkan di dalam gambar 10.2 ini ya. Jadi ini yang sebelah kiri yang A ini adalah yang single phase yang jembatan separuh. Nah, dengan cara digambarkan seperti ini, harapan saya bisa ada view yang berbeda dari kemarin, ya. Padahal sebetulnya itu sama, ya. Jadi intinya ini hanya menggunakan dua power semikonduktor, sementara yang di full bridge ini menggunakan empat ini. Nah, sementara switch ini melambangkan kalau di materi sebelumnya adalah Q1, Q2, Q3, Q4. Nah, dalam referensi ini menggunakan eh, S ya, S1, S2, bahkan di sini cuma S1 plus, S1 min, S1 plus, S1 min. Makanya begitu belajar ini ya kita perlu merujuk ya rangkaiannya seperti apa, nanti sinyal gatingnya seperti apa. Makanya kemarin saya note ya bahwa intinya kita perlu merefer ya ke rangkaian yang mana sehingga ketika kita bicara bagaimana menghasilkan gating yang sesuai, ya itu merujuk kepada rangkaiannya sesuai dengan penomoran. Jadi kometer yang ada ini, ya, kometer yang ada ini ya, dibangun dari kapasitor, ya, kemudian komponen switching, ya, artinya MOSFET, power transistor, ya, IGBT, ya gitu pilihannya, dan diode di mana hmm, apa namanya ada sebuah array, ya, dua switch. Nah, jadi ini atas dan bawah ini ya S1 plus kalau dalam gambar yang A S1 S plus dan S min, kalau gambar B adalah S1 plus S1 min, ini namanya lengan, lengan yang pertama. S2 plus S2 min ini lengan yang kedua. Jadi istilahnya itu ada bahasanya itu ya lengan. Ini ya, jadi inverter lag ini lengan ya. Untuk singkatnya ya, lengan inverter dari hybrid adalah dikompos S1, maaf S plus dan S min. Jadi ini ya S plus dan S min. Nah, kemudian kapasitor diperlukan untuk menyediakan titik netral. Jadi mengapa kok ada kapasitor ini adalah untuk menghasilkan titik netral ya. Maka ini ada kembali adalah VS per 2, VS per 2 dalam konteks ini adalah di sini PI ya, notasinya.
Nah, maka ini kita perlu apa namanya? Ya, ketika membuat persamaan ya merujuk kepada gambarnya, ya. Jadi ini sengaja digunakan buku referensi yang berbeda untuk supaya kita bisa beradaptasi, ya. Nah, saya ulangi bahwa kapasitor ini dibutuhkan untuk menyediakan eh, titik netral, ya, yang yang lebar yang besar, ya, bagaimana kapasitor ini akan memaintenin tegangan konstan. Jadi satu, untuk mengoperasikan VSI secara proper, secara baik, maka rule berikut adalah compulsory, artinya wajib. Nah, jadi ketentuannya ini juga sempat kita singgung kemarin bahwa switching pada lengan yang sama tidak boleh on simultan, on bersamaan, karena akan menyebabkan terjadinya short circuit, ya, jadi kalau sini on sama sini on, maka seakan kita akan menghubung singkatkan ini satu dayanya ini. Satu daya ini akan on gitu. Jadi akan short circuit. Ya. Jadi kalau ini seakan-akan jadi ini on in on maka short circuit. Dan ini yang nggak boleh, ya. Jadi tidak boleh mengkondisikan S plus dan S min ini pada saat yang bersamaan ini adalah on, ya, simultan itu, ya. Kemudian berikutnya bahwa diodenya dalam bentuk anti paralel ke masing-masing switch harus ditempatkan, ya, untuk menyediakan sebuah eh, current pad dari beban induktif. Jadi ini penempatannya begini, ya. Jadi ini berbalikan dengan positifnya ini, ya. Jadi ke atas. Aturannya seperti itu. Penjelasan lebih detailnya ya nanti kelamaan, ya. Artinya perlu baca. Nah, tapi intinya diingat-ingat seperti itu saja, ya. Kemudian dalam implementasi praktik, ya, ini ada dead time. Jadi kemarin sempat saya sebut dead time meskipun belum kita bahas. Ya. Jadi ini meskipun rangkaiannya seperti ini, yang seperti dalam gambar 10.2 ini, tapi ketika on, ya, kemudian beralih ke off, ini yang atas, yang bawah ini nggak bisa langsung on ataupun langsung off, karena dia ada jeda, ada delay. Sehingga ini diperlukan apa yang disebut dengan dead time atau dikenal juga dengan istilah sebagai blanking time. Ya. Ini harus dipertimbangkan di dalam sinyal kendalinya dari eh, lengan, ya, untuk apa, ya, untuk menghindari, ya, untuk menghindari apa yang dinyatakan dalam aturan satu. Jadi dead time ini dalam rangka supaya tidak terjadi on bersamaan antara S plus dan S min kalau dalam hybrid, ya. Kalau dalam yang full bridge ini yang S1 plus S1 min ini bersamaan on, nggak boleh. Jadi ini diperlukan rangkaian yang disebut dengan rangkaian dead time. Ada banyak, ya, sistem dead time ini baik dalam bentuk IC dan sebagainya ada, atau dibangun secara software, ya, ya bisa juga. Jadi ketika membuat gating ini untuk mengatur on off ini sekaligus diprogram untuk dead time-nya. Eh, Berikutnya untuk ini, ya, untuk VSI hybrid, ya, yang 10.2A ini yang kiri, ya, ada dua definisi, ya. Nah, kita biasanya menyebut state 1 dan state 2, dan satu dan undefinite, ya, state 3. Jadi ada dua kondisi yang terdefinisi dan dua yang tidak terdefinisi, ya. Nah, ini tabelnya sesuai tabel 10.1 ini, ya.
Ini aturan 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 main yang harus dipraktekkan ya. Jadi ketika kondisi S1 plus dan S1 ada S1 maaf S. Jadi ini kalau yang separuh ya, S plus yang atas ya, itu on, maka yang bawah harus off. Ini state 1. Maka akan berlaku kondisi ini ya. Input per 2. Maka komponen yang on itu yang S plus. Sehingga nanti ya I0 lebih besar 0. Nah, dalam konteks ini nanti apa namanya komponen yang aktif adalah yang D positif yang atas ini. Ya. Nah, jika I0-nya lebih kecil 0. Nah, state yang berikutnya adalah dibalik ini. Sekarang yang S min yang on, S plus yang off. Nah, maka ini juga yang apa namanya berbalikan ya dengan yang sebelumnya. Nah, berikutnya adalah jika kondisi S plus dan S min ini semuanya off, ya. Karena kalau semuanya on kan nggak boleh, semuanya off boleh. Ini yang digunakan untuk membuat datetime itu harus ada kondisi off bersamaan. Nah, nanti aturan mainnya adalah mengikuti kaidah ini. Nah, jadi mana yang jadi ada saat tertentu yang ketika I0 lebih 0 maka yang di konduktannya yang ini, yang D min dan seterusnya. Gitu. Nah, rule ini yang dipakai ya. Jadi nggak boleh kemudian kalau kondisinya ini selalu yang D plus saja yang on gitu nggak boleh. Jadi ini harus jadi untuk menghindari kondisi tegangan output AC yang tak undefinite ya, ketiga seharusnya digunakan ya. Ya, digunakan just untuk daytime ya. Maka teknik modulasi seharusnya selalu memastikan pada any instan ya, eh, ya baik itu yang lengan atas atau yang lengan bawah itu yang on ya. Kemudian gambar 10.3 ya, 10.3 ini ya 10.3. Ya. Jadi gambar 10 ini ya gambar 10.3 menunjukkan bentuk gelombang ideal yang akan dikaitkan dengan inverter jembatan penuh yang ditunjukkan di gambar 10.2b. Ini, ya, 10.2b. Nah, ada dalam konteks ini ya akan ada empat ya, empat definite kondisi, state 1 sampai 4 dan ada kondisi 5 ya, yang state yang tidak terdefinisi. Maksudnya tidak tidak on salah satu ya bridging-nya. Bagaimana tabel 10.2. Jadi tabel yang untuk hybrid, tabel yang 10.2 ini yang nanti yang harus diperlakukan untuk yang full bridge. Aturannya mainnya harus seperti ini. Ya, tidak boleh tidak mengikuti ini. Nah, state untuk S plus dan S min ya ini didimensikan oleh teknik modulasi. Yang mana dalam konteks ini ya BWM berbasis carrier. Kemudian berikutnya untuk yang full bridge ini ya, tadi yang ke full bridge ya, ada 5 state dan mengikuti tabel yang kedua. Sekali lagi untuk menghindari ya adanya kondisi tegangan output AC yang tidak terdefinisi, maka state 5
Ini seharusnya juga digunakan untuk melakukan dead time. Ya. Karenanya teknik modulasi seharusnya juga memastikan ya, ketika ya. Nah, kemudian gambar 10.4 menunjukkan gelombang ideal yang diasihkan dengan full bit gambar 10B tadi. Maka state untuk switching adalah didefinisikan dalam konteks ini adalah menggunakan PWM berbasis karir. Ya. Tetapi output unipolar adalah dipertimbangkan. Nah, kemudian untuk VSI, ya, untuk VSI ini, filter output yang berbeda mungkin perlu digunakan ya, untuk menyediakan komponen fundamental dari output. Ya, bergantung kepada aplikasinya, ini akan disukai untuk menyediakan tegangan atau output arus. Ya. Nah, di gambar 10.5, 10.5 yang bawah jauh ini ya, ini 10.4, nah ini 10.5 ini. Hmm, di sini ya. Jadi 10.4 ya, kita tadi sampai sini ya, eh, tergantung pada kasusnya tadi ya. Kemudian eh, pertama dan paling akhir yang digunakan untuk menyediakan arus adalah VSI yang disambungkan ke grid di mana eh, unjuk di mana unjuk kerja seperti arus ya ini dibutuhkan. Dan yang filter order 2 sudah digunakan untuk tegangan output ya, seperti misalnya pada aplikasi standalone ya atau ASD. Kemudian berikutnya adalah CSI ya. Jadi current source inverter ya. Jadi topologi untuk single CSI ditunjukkan di gambar 10.6 ya. Jadi ini apa namanya ini rangkaian untuk CSI ya. Jadi kalau yang tadi di VSI tidak ada ininya ya, tidak ada L-nya ini. Jadi ini, tapi ini apa namanya, nanti fokusnya ke VSI aja ya. Jadi kalau mau lebih lanjut ya, kita perlu juga ya ini, yang CSI ataupun yang impedance inverter atau ISI. Ya. Ini saya lewati aja ya. Kemudian berikutnya adalah inverter PV. Ya. Untuk alasan keamanan, sistem PV seharusnya mempekerjakan isolasi galvanis ya, antara PVR dan grid. Nah, isolasi ini dapat pada sisi grid ya, dengan menggunakan sebuah transformer frekuensi rendah. Ya. Ya, transformer ini adalah besar dan eh, berat ya, yang mana ya menjadikan sistem MIPI ini bulky, artinya ya besar, berat gitu. Nah, isolasi galvanik ini dapat juga eh, diletakkan di sisi DC setelah PVR, tapi dengan menggunakan transformer frekuensi tinggi, yang mana otomatis lebih kecil ukurannya dan juga biayanya lebih lebih rendah ya, daripada sebuah AC transformer. Nah, jenis transformer ini memerlukan sebuah
state daya tambahan ya yang membuatnya lebih kompleks untuk sistem PV dan juga pada akhirnya mereduksi efisiensi sistem. Nah, sistem PV yang terhubung grid ini boleh juga digunakan tanpa sebuah transformer yang mana ini akan meningkatkan efisiensinya dan membuat sistem secara menyeluruh ini lebih kecil dan lebih mudah untuk diinstal. Ya, bagaimanapun, sistem PV yang terhubung grid tanpa transformer ini akan menciptakan adanya rangkaian resonan mode umum yang akan masuk dalam inverter ya, dan filter output AC, impedan grid, dan juga kapasitas pasif PV. Untuk alasan keamanan, ya, untuk alasan keamanan keduanya jadi jalur netral grid dan cases dari panel PV harus di grounded, harus di groundkan. Jadi ini adalah apa namanya mode umum untuk menghasilkan arus liquid ya, yang mana mensirkulasi ya, kapasitas parasitif di dalam array PV ke ground. Untuk mereduksi atau untuk mengeliminasi arus liquid ini, ya, inverter yang berbeda harus diusulkan. Nah, beberapa di antara mereka adalah H5 inverter, Derrick inverter, common mode inverter, dan lain-lain. Mereka tidak diskusikan di bab ini. Kemudian ini ada bahasan terkait skema inverter yang lain. Ya. Di literatur, topologi-topologi inverter dengan operasi berbeda dari parameter yang disebutkan sebelumnya telah diusulkan. Bagaimanapun, ya, aturan-aturan wajib adalah valid ya, berdasarkan sumber input. Nah, jadi contohnya misalnya inverter push ya berbasis pada parameter dua parameter bidireksional ya DC-DC. Ini akan dapat menghasilkan tegangan output yang lebih tinggi daripada tegangan input. Ide ini dapat diekstrapolasi secara lebih mudah kepada topologi DC-DC. Untuk lebih detail, ya perlu membaca referensi ya. Berikutnya berkaitan dengan PWM atau pulse width modulation. Untuk menghasilkan keluaran sinusoida, ya, maka PWM adalah diterapkan, dipekerjakan. Teknik-teknik modulasi harus digunakan, ya, baik itu yang berbasis kepada carrier, ya, ataupun yang berbasis kepada teknik ruang keadaan, space vector, ataupun yang berbasis kepada teknik seleksi, eliminasi, ini teknik penghilangan harmonik lah. Nah, berikutnya masuk ke bahasan yang sub ini ya, sub untuk PWM dalam hal ini adalah yang berbasis carrier, teknik PWM berbasis carrier. Sebagaimana disebutkan di awal, adalah diharapkan bahwa tegangan output AC, PO, itu sinusoida ya, pada terus-terusan ya, dengan switching yang proper pada semikonduktor. Nah, teknik PWM berbasis carrier ini memenuhi kebutuhan ya, bagaimana didefinisikan pada kondisi on dan off dari switching lengan-lengan switching ya dengan membandingkan sinyal modulasi ya seperti sebelumnya ada sinyal carrier dan sinyal pembawa ya. Dalam hal ini adalah sinyal carrier-nya yang bentuknya segitiga ya. Ya kemudian yang sinyal yang termodulasi ya, atau sinyal referensinya adalah yang sinusoida. Sebuah kasus itu adalah ketika sinyal modulasi
VC ya, adalah sebuah sinusoida pada FC dan amplitude VC, dan triangulernya adalah sinyal V apa ini eh, V delta ya, adalah pada frekuensi V delta dari V delta. Ini adalah eh, skema sinusida BWM. Ya, pada kasus indeks modulasinya, jadi ini jadi indeks modulasi ini dinotasikan dengan MA atau dikenal dengan amplitude modulasi rasio. Jadi ini VC per V delta ini yang ya. Jadi ini penjelasannya seperti ini ya. Jadi prinsipnya adalah dengan modulasi sinyal sinus dan eh, segitiga ya. Jadi ini untuk S1 plusnya yang atas itu akan satu ya. Jadi apa namanya jadi ini membandingkan ini ya, membandingkan eh, sinus dan segitiga. Ya, jadi ini sinusnya lebih tinggi, ini satu. Pas sinusnya lebih tinggi daripada segitiga, satu. Pas sinusnya lebih tinggi dari segitiga, satu. Begitu. Otomatis yang bawah ini, ya. Jadi ini tidak otomatis menegasi yang sini, tapi ini juga begitu yang bawah ini. Jadi kalau pas eh, ini sinusnya lebih tinggi dari segitiganya, dia satu. Seperti ini. Jadi bentuk sinyalnya seperti ini nanti. Untuk S2 plus. Oh, ya, untuk S2 plus. Sehingga nanti dihasilkan resultan tegangannya seperti ini. Ada dua bentuk output ya, yang umum ya, yang disebut dengan bipolar dan unipolar. Nah, gambar 103D, 103D, karena 103D ini ya, bentuk yang seperti ini. Ini yang bipolar, kemudian yang bentuk 10/4 yang D ini, yang sini, ini disebut dengan unipolar. Jadi ini yang jadi ini atas saja atau bawah saja ini unipolar. Secara jelas menunjukkan bahwa tegangan output AC VO itu secara basic adalah sebuah bentuk gelombang sinusoida plus harmonik. Ya, otomatis ini ada plus harmonik. Nah, berikutnya ini masalah teknik BWM bipolar ya. Untuk membangkitkan apa namanya output bipolar, ya, teknik basic carrier dapat digunakan di gambar 10.3. Ya. Dalam teknik ini hanya jadi kalau yang bipolar tadi hanya ada satu sinyal modulasi VC. Jadi ini kalau ini adalah dua sinyalnya, ya. Kalau kalau yang di sini sinusodanya cuma satu. Ya. Jadi ini yang dipakai cuma satu aja. Jadi pembandingannya, jadi kalau dalam konteks yang ini S1 plusnya itu adalah ini langsung dibandingkan ini kayak gini. Sementara S-nya langsung ini dinegasikan, dinegasikan. Ya. Nah, ini yang disebut apa nah tadi eh, bipolar ya. Kemudian yang dengan dua ini ya disebut dengan unipolar. Nah, ini ya, ini. Nah, ini kalau yang CSI ya.
Tapi pola pikirnya sama lah ya. Saya lewati aja mungkin ya. Nah, kalau ini adalah yang slated harmonic eliminasi. Jadi ini agak-agak mirip yang di bukunya Rashid yang apa namanya, yang modified sinusoida ya. Tapi ini tentunya ya diperoleh dengan cara yang agak beda. Jadi kalau kita baca di sini, tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan bentuk tegangan sinusoida di mana komponen fundamentalnya dapat di-adjust. Nah, sekarang kalau kita menuju ke yang tiga fase, ya. Jadi kalau tadi kan satu fase ya, ini sekarang kalau tiga fase maka ini langsung ya. Jadi ini juga mengulang yang sebelumnya bahwa untuk tiga fase, ini kata tiga fase ada 6 power semiconductor. Nah, kalau dalam konteks ini penomornya sama dengan yang buku sebelumnya ya. Jadi yang atas ini S1, S3, S5, yang bawah ini digeser, ya. Jadi duanya pindah ke belakang. Jadi 4, 6, dan 2. Gitu. Ini titik A-nya, ini titik B-nya, ini titik C-nya. Ini menuju disambungkan ke beban. Ya. Ini satu daya DC-nya. Sementara ini adalah C, dan ini C, paronya begitu, sehingga nanti titik ini adalah titik netralnya. Ya, titik netralnya. Jadi ada dua kapasitor yang nilainya sama, kemudian ini adalah nilai apa, titik netralnya. Jadi kalau PSI fase tunggal, ya, ini mengcover pada aplikasi daya yang rendah, maka untuk yang PSI 3 fase ini mengcover untuk aplikasi daya medium ke daya tinggi. Nah, tujuan utama dari topologi ini adalah untuk menyediakan sumber tegangan 3 fase, di mana amplitude, fasa, frekuensi dari tegangan itu seharusnya dapat dikontrol, dapat diatur, dapat di-adjust. Nah, meskipun kebanyakan aplikasi memerlukan sinusoida, ya, jadi baik itu ASD, UPS, dan seterusnya ini, ya, tegangan arbitrary adalah juga diperlukan ya di dalam beberapa aplikasi, misalnya di filter aktif dan seterusnya. Ya. Nah, topologi PSI 3 fase standar ini ditunjukkan di gambar 1017 ini ya, 1017 tadi ini. Dan apa namanya, eh, kondisi ya, state ya, valid switch diberikan di tabel 10.5 ya. Jadi sebagaimana apa namanya di satu fase, maka rule yang berlaku ya di satu fase itu juga berlaku di 3 fase. Artinya S1 sama S4 tidak boleh on bareng. S3 dan jadi pada lengan yang bersama ini, pada lengan yang sama ini tidak boleh on bareng. Jadi aturan seperti itu. Sehingga ini aturannya nanti seperti ini ya. Mana-mana yang harus on, mana-mana yang harus off. Nah, jadi ini ada apa selain ini ya. Jadi ada apa 8 keadaan ya. Dua dari mereka adalah disebut dengan 7 dan 8 ini adalah bagaimana ditunjukkan untuk menjaga ini ya, apa namanya, untuk menghasilkan zero ya, zero hasil line voltage ya, tegangan jalur AC 0 itu ya. Nah, untuk membangkitkan bentuk gelombang tegangan yang diberikan, maka inverter ini kan bergerak dari satu state ke state yang lainnya. Jadi ini kalau kita menggunakan pendekatan tabel 5, maka ini state-nya itu harus begini. Jadi harus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, kembali lagi ke 1, 2, 3, dan seterusnya begitu.
Ini ya. Nah, maka akan menghasilkan tegangan dan output yang berisi eh, nilai diskrit dari tegangan ya. Jadi V1 0 min V1 ya. Bagaimana ditunjukkan di gambar 1017. Nah, pemilihan state untuk membangkitkan ya diberikan apa yang diberikan gelombang adalah dikerjakan dengan teknik modulasi bahwa seharusnya memastikan eh, apa namanya hanya state yang valid ya. Seperti ini. Jadi space-nya, jadi ini kondisinya seperti ini. Nah, kemudian eh, jika menggunakan ini sama dengan sebelumnya ya. Jadi ketika sinusoida maka ya otomatis kalau dalam single phase ini apa ada satu sinusoida begitu, maka dalam konteks ini kalau tiga fase berarti ada tiga sinusoida yang berbeda fase 120. Ya. Nah, seperti ini. Ya. Jadi masing-masing segitiga apa sinusnya ini berbeda fase 120. Dalam konteks ini disebut apa namanya VCA, VCB, VCC ini ya nama-namanya. Nanti ketika menggunakan buku yang lain ya silakan merefer buku yang digunakan. Jadi untuk menggunakan sinyal karir ya, eh, maka apa-apa yang berlaku pada teknik PWM yang diajarkan sebelumnya juga berlaku di sini. Ya. Jadi ini saya lewati penjelasannya untuk menghemat waktu. Jadi ini contohnya untuk menghasilkan S1 dan S3 ya. Maka ini membandingkan sinyal sinus. Ya, sinus, ya ini kan kalau kita lihat maka ini kita perhatikan yang VCA ini ya. VCA maka ini pada saat lebih tinggi dari segitiga dia satu. Pada saat di sini juga begitu. Ini kalau kita tarik garis begini maka ini VCA lebih ini ya, lebih tinggi. Ini VCA lebih tinggi lagi. Terus yang di sini VCA lebih tinggi lagi seperti ini ya. Jadi kalau ini sempit ini juga begitu. Ini yang VCA ini kalau tarik begini maka VCA di sini lebih tinggi. Di sini VCA-nya lebih tinggi sedikit. Ini VCA lebih tinggi. Ya. Jadi ini dengan cara membandingkan ya segitiga dan sinus. Ini yang metode ini saya tidak jelaskan ya. Ini perlu dibaca lebih detail ya, secara mendalam ya. Nah, berikutnya sebetulnya ada hal yang penting ya berkaitan dengan ini ya, teknik modulasi berbasis space vector. Nah, jadi pada saat ini ya, saat kendali adalah diimplementasikan dengan sistem digital dan karenanya teknik modulasi digital adalah juga tersedia. Nah, teknik modulasi berbasis space vector ya, adalah sebuah teknik digital yang mana tujuannya adalah untuk menghasilkan tegangan jalur beban WWM ya, bahwa pada bahwa adalah equal rata-rata kepada tegangan jalur bebannya. Nah, ini dikerjakan dengan periode sampling ya, yang dengan pemilihan yang sesuai ya pada kondisi state dari satu kondisi valid sebagaimana tabel ini. Jadi tabel-tabel yang valid ini tapi dikerjakan dengan ruang keadaan. Mungkin agak lama menjelaskannya ya, mungkin nggak bisa saat ini terjelaskan dengan detail, tapi paling nggak yang bagian eh, dengan karir bisa dipahami. Ya. Jadi ini nanti secara sederhananya ada namanya space vector transform ya, atau transformasi
ruang keadaan. Jadi ada rumus ini ya, yang jadi dengan artinya dengan kalkulasi, artinya dengan ruang keadaan ini kita akan menghasilkan waktu kapan on-nya itu terkalkulasi. Jadi tidak lagi dengan cara dasar dan tidak dengan cara komparator, tapi dengan cara eh, dihitung gitu ya dengan campuran ini. Ya. Mudah-mudahan nanti lain waktu kita bisa jelaskan dengan lebih gamblang untuk metode yang space vector ini ya, dengan paper-paper yang lebih ini. Nah, tapi secara sederhana kondisinya seperti ini. Jadi ini representasi ruang vektornya seperti ini. Ya. Jadi ini ada, jadi kalau kita satu putaran penuh kan kita biasanya mengenal apa? Dengan dikatakan 100 apa 360 derajat. Maka begitu kita menggunakan space vector, maka wilayah itu kita bagi menjadi 6 ya, 6 sektor. Jadi sektornya seperti ini, sektor satu, sektor 2, sektor 3, sektor 4, sektor 5, sektor 6. Jadi nanti kalkulasi ini akan berapa lamanya on, berapa lamanya off masing-masing switch itu akan dikerjakan pada tiap-tiap sektor, akan dikalkulasi pada masing-masing sektor. Nah, sehingga ya ketika beroperasi itu harus lengkap. Jadi ketika sektor satu selesai ya langsung ke sektor 2 selesai ke sektor 3 dan seterusnya sampai sektor 6 terus seperti itu. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 seperti itu. Dan masing-masing on-off-nya ini hanya berlaku kalkulasinya di tiap-tiap sektor. Secara sekilas seperti itulah. Jadi ini ada mekanisme menghitungnya seperti ini. Ya. Dengan rumus-rumus ini nanti ini, ya. Saya ada paper juga yang berkaitan dengan space vector modulasi ini dan saya lakukan modifikasi lah. Ya, tapi yang generik ini juga perlu dipelajari. Jadi ada nanti urutan space vector, ada pemilihan space vector zero seperti itu ya. Ada kaidah-kaidahnya. Ya. Jadi ini yang empat ini adalah yang CSI ya, CSI. Ini pun juga saya lewati lah ya. Ingin lebih konsen kepada yang PRI ya. Di aturan-aturan untuk melakukan generate-nya seperti ini. Sehingga ini otomatis bisa dikerjakan lah dengan rangkaian digital. Ya. Tapi nggak saya jelaskan lebih detail lah. Ya. Seperti ini, seperti ini. Jadi ini pun saya hanya jelaskan tadi bahwa intinya eh, untuk sampai sampai saat ini yang perlu dipahami intinya ada 6 sektor gitu. Nanti lain waktu kita jelaskan lebih detail. Jadi nanti ada kondisi inisial state-nya seperti apa dan sebagainya. Seperti itu. Ya. Makanya ketika kita belajar dan digital kan akhirnya ada bahasan-bahasan akhir itu ketika bicara sekuensial ya maka ada finite state machine lah. Nah ini konteks-konteksnya adalah untuk mengerjakan yang seperti ini. Nah, kemudian berikutnya ini di 10.5 ada namanya multi level inverter. Ini saya carikan gambarnya kalau ada. Ini. Jadi kalau ini tadi kan yang PSI yang biasa ya. Nah, nanti begitu multi level maka ya power semiconductornya makin bertambah.
Saya carikan dulu ya. Jadi multi level. Ini basicnya seperti ini, istilahnya basicnya. Nah, sehingga nanti ini contoh lah ya, contoh rangkaian eh, three phase three level VSI. Eh, Ini tadinya kalau yang tadinya adalah hanya 6 maka ini sekarang kalau untuk yang three level maka ini perlunya dua kali, ya, dua kali. Jadi tidak hanya 6 tapi akhirnya perlu 12. Jadi masing-masing jadi dua begitu. Nanti kalau yang level lebih tinggi lagi jadi ini tiga gitu. Ya, gambarnya seperti itu sehingga otomatis ya bagaimana nanti getting-gettingnya ini akan lebih kompleks pengerjaannya, tetapi tentunya ada kompensasi keuntungan. Ya. Terus ini yang lain nanti ada namanya flying capacitor inverter. Nah, ini yang penting tahu namanya dulu ya, ada cascade inverter dan seterusnya. Nah, di bentuknya, ya ini tadi bentuk yang sebelumnya lah, tapi ini dengan adanya flying kapasitor ya. Jadi ada kapasitornya ini ya, yang di flying itu perlu dengan flying. Ya. Nah, kemudian kalau yang ini apa namanya? eh, ini single phase tapi 5 level. Ya, single phase tapi 5 level. Hasilnya seperti ini. Ya. Otomatis nanti ada tabel-tabel begini. Ya. Nah, sehingga kalau disebut dengan ini ya, levelnya begini, maka ini nanti ganda bentuknya begini. Jadi ada sinyal segitiganya ini ganda atas bawah untuk multi level. Nah, sehingga nanti bentuk komparasinya seperti ini. Inilah makanya yang disebut dengan multi level, tidak lagi unipolar atau bipolar, tapi berlevel-level gitu ya. Makanya disebut multi level. Kalau yang tadi kan cuma bipolar atau unipolar. Nah, sehingga ini ya, ini kalau tri level tapi ini hmm, JSI ini ya. Ini juga berlaku sama lah hukum-hukum yang terkait dengan space vector untuk ini. Juga kemudian three phase VSI topologi dengan front end rectifier berbasis diode. Jadi ini ada tiga fase, kemudian ini banyak arah, ya, kemudian ini baru VSI, kemudian di sini untuk beban tiga fase lagi ya. Dengan demikian maka di sisi sini kita bisa memungkinkan untuk mengatur amplitude tegangan dan juga frekuensi. Ini ada kendali arus histeresis. Ya. Jadi ini konsep basicnya lah. Ada kendali linear PSI. Ini nggak kita pelajari lebih detail lah. Ini sudah menggunakan konsep DQ, jadi ini belum kita bahas lah. Ya. Sekarang belum. Motorik operasi. Jadi ini apa namanya PSI 3 fase ya untuk mode operasi motorik. Oke, saya rasa untuk yang bahasan inverter cukup dulu ya. Terima kasih. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.